Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santriwan pesantren Imam Bukhari Makassar yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkhusus kepada pengelola, semoga kita senantiasa dianugerahkan ketaatan dan dijauhkan dari kemaksiatan, apalagi berada di bulan yang mulia, bulan Al-Muharram. Maka alhamdulillah, pada kesempatan kali ini secara singkat saya ungkapkan jazakumullah khairan kepada pengelola juga telah mengamanahkan untuk mengisi kegiatan ta'lim akidah pada sore hari ini, yang juga pas bertepatan dengan bulan yang banyak melakukan penyimpangan akidah. Banyak penyimpangan akidah di bulan ini. Oleh karenanya boleh jadi itulah yang diinginkan dari PJ atau penanggung jawab di pondok ini, di pesantren ini, untuk kita bisa mendalami dan memahami kajian akidah. Santriwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat kita akan mengambil pembahasan khusus dari Kitabul Iman yang berhubungan dengan akidah, Kitabul Iman min Sahih Al-Bukhari, apalagi ini adalah pondok atau pesantren Imam Bukhari, ya. Ada namanya akidah Al-Imam Al-Bukhari, ada akidahnya, ya. Ada kitabnya khusus dan ada kitabnya lagi yang paling indah dan paling terbaik, ya. Setelah Al-Quran, ulama kita menyebutkan ashahul kutub ba'dal Quran, yakni Sahih Al-Bukhari, ya. Kitab yang paling baik setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Nah, dan tentunya akidah Imam Al-Bukhari adalah akidah yang dikenal dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, apa itu akidah? Kita masuk dulu. Sebenarnya apa itu akidah, ya? Dan akidah ini biasa kita ungkapkan dan tentunya membutuhkan penjelasan ringkas, ya, penjelasan ringkas saja kepada ananda-ananda. Akidah itu bahasa Arab, ya. Akidah itu bahasa Arab, ya. Akidah diambil dari lafal Arab yang maknanya secara singkat, akidah adalah ikatan. Akidah adalah ikatan. Ada doa yang biasa kita ungkapkan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli
amri wahlul 'uqadatan min lisani yafqahu qawli. Nah, itu dia. Uqadah, ya, akidah dari kata uqadah, ikatan. Ya. Secara istilah atau secara penjelasan yang lain, ya, akidah itu adalah keyakinan. Akidah adalah keyakinan. Akidah adalah keyakinan. Al-yakin. Al-yakin kullu, ya, keyakinan semuanya. Biasa kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kepercayaan, ya. Sebenarnya itu adalah akidah, itu adalah keyakinan. Penjelasannya itu kita akan dapatkan dari penjelasan Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah ibni Mas'ud, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan al-iman itu atau akidah al-yakin kullu, ya. Jadi akidah itu adalah keimanan semuanya, yakin, keyakinan semuanya, ya. Baik. Dan akidah yang diinginkan adalah akidah yang diinginkan, ya, yang diinginkan yaitu akidah Islamiyah. Akidah Islam. Yang ketika kita mempelajari ada akidah Islamiyah. Yang mana akidah Islamiyah itu al-imanu billah, beriman kepada Allah, ya. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, hari akhirat. Wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Ini dikenal dengan arkanul apa? Rukun apa? Rukun iman, ya. Itu dikatakan akidah Islamiyah. Selain dari itu adalah akidah batiliyah, batil, ya. Akidah yang tidak sesuai. Dan tentunya ayatnya kalian sudah hafalkan, satu ayat khusus, ya, di surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, untuk melihat ayat 177, potongan ayat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ila akhir ayat, ya. Ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, saya pelan-pelan, ya, agar Anda bisa memahaminya dengan baik. Apa ayatnya? Ayat terakhir yang biasa dihafalkan. Oh, ini pasti dihafal ini. Ya, sebelum tidur, ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Apa lagi? Kemudian amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ila akhir ayat. Bagus, ya. Yang berikutnya, ini landasannya, ya, kalian urus ini di sini landasannya, ya, landasan penjelasan kita tadi, acuan landasannya, dalilnya, ya, dalilnya. An-Nisa ayat 136, bisa dilihat juga An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa artinya itu? Artinya, wahai orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Artinya kitab-kitab sebelum diturunkan Al-Quran, ya. Kitab As-Samawiyah, apa itu? Zabur, apa lagi? Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa, ya, Suhuf juga. Selain dari itu, ya, kemudian Al-Quran. Selain dari itu bukan kitab Samawiyah, ya, bukan kitab yang munazzalah. Baik. Kemudian siapa yang ingkar, ya, siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, maka ini disebutkan surima, ya, pada ayat itu surah An-Nisa ayat 136. Maka dia telah sesat dengan kesesatan yang ba'ida, yang jauh, ya. Ayat terakhir yang menjelaskan tentang takdir, ya, ayat surah Al-Qamar ayat 49. Al-Qamar 49. Idza kulla syai'in khalaqa. Apa di situ? Khalaqatahu. Inna kulla syai'in khalaqatahu bi qadar, ya. Di sini. Harusnya khalaqanahu, ya. Ya, bisa dilihat di Al-Qamar, ya. Silakan dilihat di Al-Qamar ayat 49. Ada yang inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Jadi kalian lihat, oh ini landasannya tentang takdir. Surah Al-Qamar, ya, surah Al-Qamar itu surah yang ke-54 ayat ke-49. Ayat 49. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Ada takarannya, ada takdirnya. Baik. Sekarang pindah ke hadisnya. Hadis yang terkenal, hadis Jibril alaihissalam. Apa itu? Tentang ketika Nabi bertanya, ya, ketika Nabi ditanya, apa itu ditanyakan? Islam, iman, ihsan dan hari kiamat, ya, tanda-tandanya. Ada 4 pertanyaannya, ya, di situ, ya. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu iman? Di situ antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarri. Nah, itu di situ, ya, dalilnya, ya. Nah, itu dalilnya. Hadis itu dikategorikan hadis ummus sunnah. Ummus sunnah. Ada ummul Quran, ada ummus sunnah. Kalau ummul Quran yang mana? Ummul Quran. Ada yang tahu ummul Quran? Pokoknya Al-Quran, ibunya Al-Quran apa? Surah Al-Fatihah. Kalau ummus sunnah, hadis ini, hadis yang kisah Jibril bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 4 pertanyaannya. Ada di hadis Arba'in, ya. Diajarkan di sini hadis Arba'in. Ya, diajarkan hadis. Ya, hadis yang panjang, ya. Hadis yang ke-3, ya, atau kedua. Hadis yang kedua, ya. Nah, yang panjang-panjang, ya. Ya. Hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat, hadis kedua tentang itu. Hadis ketiga nanti arkanul Islam, ya. Baik. Nah, ini yang kita sebutkan, ya, supaya kalian bisa memahaminya. Itu muqaddimat, penjelasan apa itu akidah, ya. Apa itu akidah? Akidah ini banyak penamaannya, ya. Banyak penamaannya. Kalau kalian baca-baca buku, itu banyak penamaannya.
Tadi dinamakan dengan akidah. 2, namakan dengan iman. Namakan dengan iman. 3, dinamakan dengan as-sunnah. Ulama kita ada yang menyebutkan dengan as-sunnah, ya. Yang ketiga apa? As-syariah. Karya Imam Al-Ajuri. As-syariah. Ya. Yang keempat, yang kelima, ada namanya fikih akbar. Fikih akbar. Ada fikih asghar, itu yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Fikih yang dalam artian kita mengerjakan ibadah harian, ya. Ada fikih akbar. Fikih akbar itu penjelasannya, tulisannya dari karya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ya. Nah, itu nama-namanya. Ya, jadi apalagi namanya? Usuluddin. Usul ad-din, pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Nah, kemudian ada namanya dan ad-diyanah. Ad-diyanah, ya, tentang agama. Kemudian al-ibanah. Al-ibanah. Nah, itu di antara nama-namanya. Di antara nama-namanya. Baik, kita pindah. Ya, jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa itu adalah akidah, maka kita akan lebih masuk kepada kitab yang tadi kita akan sampaikan. Kitab Al-Iman, bagian dari nama akidah, ya. Kitab Al-Iman karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, ya. Jami' As-Sahih Al-Bukhari. Baik. Dan insyaallah saya akan ijazahkan kepada santri, ya. Nanti mungkin ada desainernya khusus yang bagikan, buatkan ijazah khusus, ya. Ijazahkan sanadnya, ya, sanadnya bagi yang mengikuti hari ini, ya. Mungkin juga yang streaming, yang hadir secara streaming khusus atau secara langsung bisa juga, ya. Baik. Dengan ijazah samaan, mendengarkan, ya, riwayat. Baik, wa misalnya di al-muttasil ila al-Imam Al-Bukhari, yakni Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala wa bihi qala bismillahirrahmanirrahim wa bihi qala kitabul iman. Jadi Imam Al-Bukhari ketika menuliskan kitabnya ini, kitab Sahih Al-Bukhari, itu beliau selalu memulai dengan lafal basmalah. Lafal basmalah. Apa bedanya basmalah dengan bismillah? Ada yang tahu? Santri? Ada yang tahu? Nah, apa bedanya lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahi? Apa bedanya? Kalau basmalah itu singkatan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah apa istilahnya? Apa penamaannya? Tasmiyah, ya. Jadi kalau kita Bismillah itu artinya tidak lengkap. Artinya hanya sampai kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kalau mau menyembelih hewan kurban, apa kita bilang? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah itu istilahnya tasmiyah, ya. Mau berwudu, kalau mau berwudu, lafalnya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja? Bismillah. Mau makan. Kalau makan, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bilang, Ananda, kenapa tidak sempurna bismillahmu? Bilang, iya memang, kita kan bilang katakan bismillah, bukan basmalah, ya. Nah, jadi kalau tasmiyah itu kita mengucapkan bismillah saja, ya. Apa dalilnya? Ya gulam, samillah wa kul biyaminik. Wahai anak, ya, makanlah, ya, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu maksudnya yang bismillah, dan makan dengan tangan kananmu, ya. Nah, makan dengan tangan kananmu dan ambillah dari yang dekat, ya. Dan mimma yalik, ya, disebutkan, ya. Jadi diambil yang ataim mimma yalik, yang dekat. Ya, jadi
kita kalau mengucapkan basmalah itu beda dengan bismillah ya. Kalau basmalah itu lengkap, bismillah itu tidak lengkap. Ya. Artinya hilang Rahman dan Rahimnya Allah di situ. Ya. Kalau menyembelih hewan kurban atau kita menyembelih, ya, kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak tega kita itu sembelih hewan kurban. Kenapa? Apa konsekuensinya? Karena ada Rahmannya dan Rahimnya Allah. Ya, ada sahabat bahkan tidak tega untuk menyembelih hewan kurban, menangis ya. Jadi dia wakilkan. Makanya itu ketika kita menyembelih hewan kurban, bukan kita punya kurban kemudian kita ini boleh kita amanahkan kepada orang lain. Ya. Jadi kita cukup dengan mengucapkan Bismillah. Masuk WC mengucapkan apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk masjid dan seterusnya ya. Secara umum Bismillah, Bismillah. Secara khusus basmalah ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Catat baik-baik. Ya. Ini karena kita penjelasan ini dulu sedikit ya. Nanti baru kita berikan penjelasan ini ya. Ada 4 ya. Ada 4. Ini 4 ini dengan rinciannya. Yang pertama, lafal basmalah ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Idza qara'ta Al-Quran faqul Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang baca Al-Quran kemudian hanya mengatakan Bismillah, khata, salah. Ya, salah. Ya. Kalau baca Al-Quran jangan ucapkan Bismillah saja, tapi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ada kaidahnya, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada perkataannya, ya, ditempatkan pada tempatnya, dan setiap perkataan ada tempatnya, ya. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam, ya. Tempatkan, ada tempatnya kita baca Bismillah, ada tempatnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu, ya. Jadi ditempatkan pada tempatnya, jangan salah tempat, ya, jangan salah tempat. Yang pertama tadi ya, membaca Al-Quran. Yang kedua, indal mukatabah atau indal murasalah, tatkala menuliskan surat, ya, menuliskan surat yang isinya adalah kebaikan. Kalau kejahatan jangan, ya, isinya adalah kebaikan. Surat, kalau ada yang menulis surat, Nabi menuliskan surat ke Raja Heraklius. Nabi mengatakan innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dari Nabi. Nah, jadi Nabi menuliskan Bismillah. Apa kisahnya juga? Ketika Raja Sulaiman menulis surat kepada siapa? Ratu Bilqis atau Balqis. Ya, dua kiraannya boleh. Dua kita mengatakan Ratu Bilqis atau Ratu Balqis boleh. Ya. Nah itu ya. Ya, tapi tidak ada yang menyebutkan Bilqis, tidak ada, ya. Yang ada Bilqis, ya, atau Balqis, ya. Tidak ada yang menyebutkan Bilqis, ya. Ah, itu apa di dalam Quran? Wajib ya, wajib ada itu. Innahu min Sulaiman innahu Bismillahirrahmanirrahim. Di surah apa itu? Ya, surah apa itu? Ada yang tahu di mana surahnya itu? Kisahnya Nabi Sulaiman ketika menuliskan. Ini kan tentang tulisan ya. Ya. Makanya kalau SMS itu, kalau kita SMS atau apa itu tulis Bismillah ya, Bismillah panjang, basmalah ya. Kalau kita tidak bisa panjang-panjang ke tipis saja, ya maksudnya itu masalah sambungannya. Ya. Nah. Apa? An-Nahl ayat keberapa? Iya. Ayat keberapa? Ada yang tahu? Mau mungkin dikasih hadiah nih yang sudah tahu ya. Nah. An-Nahl ayat keberapa? An-Nahl itu surat keberapa juga? Ya. Ya. An-Namal atau An-Nahl? An-Namal tentang semut. Ya. An-Nahl tentang lebah. Ya. Ya.
tentang ghibah. Ya. Kalau an-nahl tidak ada ya, karena tidak ada kisahnya Nabi Sulaiman dengan an-nahl, ya. Berarti an-namal itu apa? Semut. Terkenal kisahnya ya, Nabi Sulaiman ingin dengan tentaranya ingin menginjak semut, ya. Datang semut, ya. Berhenti. Bayangkan kalau disuruh berhenti, ya. Kan Nabi Sulaiman bisa menyiarkan apa? Ya, suara hewan, ungkapannya hewan ya. Masya Allah ya. Semua makhluk dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Mulai dari jin, ya. Jin, manusia, ya. Bahkan hewan-hewan kecil ya. Ya, bisa. Nah, jadi bukan an-nahl ya, an-namal. An-namal ayat keberapa? Ayat berapa? 30. Bagus ya, 30 dia di sebelah kanan ya, bagian-bagian bawah. Nah, jadi An-Naml ayat ke-30. An-Naml itu surat keberapa ya? Surat yang ke-27 ya. Ayat 30. Bagus. Ayat 30 apa di situ? Ayatnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang tidak baca basmalah di surah ini khata, salah ya. Beda kalau di tempat lain, misalnya Al-Fatihah tidak terlalu besar surah basmalahnya, boleh ya. Khilaf ulama, ada yang mengecilkan, ada yang membesarkan. Di surah yang tidak boleh baca basmalah, apa itu? At-Taubah ya. Berarti tidak selamanya kita baca basmalah ya. Nah, itu. Jadi ada yang wajib. Yang wajib ketika masuk ke surah An-Naml ya. An-Naml, ingat itu kisahnya Nabi Sulaiman dengan semut bahasa Arabnya apa? An-Naml. Barakallahu fik. Lanjut. Tadi yang kedua ya, sudah panjang ada dalilnya. Yang ketiga, indal khutbah. Tatkala kita berkhutbah ya. Walaupun berkhutbah ini boleh kita mengucapkan bismillah, boleh kita juga mengucapkan basmalah ya. Indal khutbah ya. Karena khutbah bagian dari kebaikan-kebaikan yang akan kita sampaikan, sebagaimana juga ketika khutbah ini, khutbah Jumat, ceramah ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir kita, yang ketiga tadi apa? Tatkala khutbah. Yang keempat tatkala mirip dengan khutbah atau ceramah ya. Ceramah ya. Itu disebutkan. Baik. Ya, ceramah ya. Beda khutbah dengan ceramah ya. Kalau khutbah itu khusus dia ya. Kalau ceramah itu, kalau khutbah biasa dua kali duduknya ya. 2 kali khutbahnya. Ada khutbah pembukaan, duduk pertama, ada khutbah Jumat, khutbah nikah ya. Ada khusus. Beda kalau ceramah ya. Nasihat-nasihat. Baik, masih. Kita lanjut dikit lagi. Ya, sudah ini. Barakallahu fik. Wa bihi qala kemudian berikutnya, basmalah ini ya, apa fungsinya? Apa fungsinya ketika kita menerapkan basmalah? Apa fungsinya? Ada yang tahu? Jangan sampai kalian ini selama ini apa sebenarnya ini ketika kita basmalah ini ya, mengucapkan basmalah, apa fungsinya? Yang pertama ya, kita fungsinya untuk musta'inan billah, memohon pertolongan kepada Allah ya. Jadi kalau kita mengucapkan basmalah itu, kita memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah bantulah saya dalam ketaatan kepadamu ya. Abda musta'inan billah, saya memulai ini memohon pertolongan kepadamu ya, kepada Allah ya. Musta'inan billah, ulama kita sebutkan musta'inan billah. Kita diminta untuk memang memohon pertolongan kepada Allah ketika kita melakukan ketaatan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apalagi la haula wala quwata illa billah. Itu adalah bentuk kita memohon pertolongan kepada Allah. Jangan ada yang menyandarkan dirinya tarfata ain. Jangan menyandarkan dirinya saya bisa dilakukan itu, jangan. Ya, harus kita memohon kepada Allah, ya Allah, saya minta kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-aun.
kita minta pertolongan kepada Allah, ya. Nah, itu. Jangan sandarkan bisa saja saya kerjain, nggak boleh ya. Ya. Sehingga boleh jadi dia tidak bisa kerja, ya. Karena setiap orang itu akan dimudahkan dengan penciptaannya, tapi dia juga harus selalu berdoa. Kullun muyassarun lima khuliqa bihi. Setiap orang diciptakan kalau dia melakukan ketaatan, ya, dia misalnya orangnya diciptakan dia akan dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan surga. Orangnya diciptakan dia mau dimasukkan ke dalam neraka, dimudahkan juga melakukan amalan ahli neraka, ya. Jadi tapi ada juga yang tersembunyi di situ, tidak ada yang kita tahu, melainkan kita harus berdoa semoga dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Yang kedua, tadi kan pertama, ya, fungsi yang pertama, ya, musta'inan billah. Itu adalah qalbi. Yang kedua situ adalah mutabarikan lillah, agar kita menginginkan berkah dari Allah. Nah, kalau kita mengucapkan basmalah, kita menginginkan keberkahan. Orang Makassar katakan apa? Barakah, ya. Bahasa barakah, ya. Berkah, ya. Ya, barakah, tahu barakah? Biasa mencari barakah, ini juga biasa mencari barakah, ada mencari berkah dengan ke kuburan, ada yang mencari berkah dengan apa, ya. Jangan itu berkah itu ada ketentuannya, ya. Nah, Al-Quran dan Sunnah. Ya, berkah. Jadi kita minta keberkahan dalam kehidupan kita. Wa ja'alani, ya, mubarik, ya. Apa? Wa ja'alani barikan ainama kuntu. Jadi karena saya berkah dimanapun aku berada, ya. Yang ketiga, agar kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ya. Jadi kita harus ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan basmalah, Allah langsung yang disebut, ya, mukhlisan lahuddin. Kita ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itu fungsinya, ya. Kita mengucapkan basmalah. Yang keempat, ada 5 saja, ya. Ada 5 poin yang pentingnya di situ. Yang keempat adalah kita menginginkan berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Rahman. Kita menginginkan menebarkan rahmat, ya, secara menyeluruh kepada makhluk Allah. Bisa paham? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa artinya? Dan tidaklah aku mengutusmu ya Rasulullah kecuali rahmat semesta alam. Ada suratnya khusus Ar-Rahman, ada? Ada. Surat Ar-Rahman ada? Ada tuh? Ar-Rahman 'allamal Quran. Nah, itu Ar-Rahman, itu ada suratnya khusus, ya. Kalau Rahman itu artinya apa? Kasih sayang Allah yang umum, semuanya. Orang kafir, orang beriman, kaya, miskin, ya, kecil, besar, wanita, pria dan seterusnya, ya. Nah, jadi itu yang diinginkan. Yang terakhir, Rahim. Apa itu Rahim? Rahmat khusus yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Nah, itu. Jadi ketika kita mengucapkan basmalah, kita menginginkan kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat khusus yang Allah anugerahkan hanya kepada orang yang beriman, ya. Nah, kalau apa dalilnya? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan rahimnya Allah berikan kepada orang yang beriman, ya. Itu rahimnya Allah, rahmat yang khusus. Biasa kita katakan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kasih kepada semuanya, itu namanya rahmannya Allah. Allah berikan sayangnya khusus kepada siapa? Orang yang beriman. Nah, ini kalian paham, ya. Jadi kalau kalian naik ceramah, ungkapkan saja ini.
ada 5 faedah basmalah. Woi, itu sudah memberikan penyegaran dan pencerahan kepada manusia. Ya, ada 5. Mudah ya, mudah dihafal ya. Yang pertama apa tadi? Memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, keberkahan. Yang ketiga, menghasilkan ibadah. Yang keempat, kasih sayang, menyebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Yang kelima, rahmat khusus kepada orang yang beriman. Kita inginkan ya. Begitu. Baik, panjangnya penjelasannya. Sedikit lagi. Ya, kita masuk kepada beberapa hadis saja ya. 2 hadis saja ya. Atau 1 hadis ya. Ya, kalian dapatkan ini untuk 1 hadisnya. Baik, kitabul iman. Kitab iman. Kitab tentang keimanan. Wa bihi qala qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islami ala khamsin. Islam, rukun Islam ada 5. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan wa bihi qala wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Ya. Jadi iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang ya. Jadi bisa bertambah dan berkurang ya. Perkataan dengan lisan, perkataan dengan hati, perbuatan dengan lisan, perkataan dengan hati dan anggota tubuh. 5 rinciannya. Singkatnya hanya 2. Iman itu perkataan dan perbuatan. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dari 1000 guru ya. Semua hadis ya bersambung riwayatnya. Mengatakan apa itu iman? Iman itu adalah qaulun wa fi'lun, perkataan dan perbuatan. Dan tidak boleh hanya sekadar ungkapan saja ya. Ini nanti akan disebutkan dalilnya. Ya, jadi ya, perkataan dengan lisan. Apa kita mengatakan apa? La ilaha illallah. Itu adalah kalimat syahadat, kalimat tauhid. Kemudian qaulun bil qalbi. Artinya kita apa? Kita yakini, kita berkata, tancapkan dalam hati kita. Iqrar bil qalbi, ya. Kita ungkapkan dalam hati kita. Jangan sampai hanya ucapan saja, tapi ternyata dia tidak ungkapkan juga di hatinya, ya. Amalun, fi'lun, ya fi'il. Ya, fi'il ini perbuatan dengan lisan juga melakukan perbuatan, kemudian hati juga melakukan perbuatan, anggota tubuh melakukan perbuatan, ya. Namanya amalun bil lisan, amalun bil qalbi, amalun bil jawarih, ya. Nah, beda sedikit ya ungkapannya antara amal dan fi'il. Kemudian iman itu bertambah dan berkurang. Dicas lobet biasa ya, lobet ya. Iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Maka kalau bertambah dan berkurang berarti ada orang yang bertambah imannya, ada orang yang berkurang imannya. Apa dalilnya? Dalilnya liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka menambah keimanan yang ada pada diri mereka, ya. Jadi Allah menambah keimanan pada keimanan yang ada pada diri orang beriman, ya. Sudah ada imannya tapi ditambah lagi, ya. Ditambah lagi. Surah Al-Fat dalam ayat lain, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Al-Kahfi dalam ayat yang lain, wa yazidullahu alladhina tadau huda, dan Allah menambahkan petunjuk kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk, ya. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk Allah tambahkan petunjuk kepada mereka, dan Allah datangkan kepada mereka ketakwaan, ya. Artinya mereka melakukan amalan soleh. Fokusnya agama ini hanya 2 ya sebenarnya, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, ya. Iman dengan rinciannya, amal soleh dengan rinciannya. Kemudian berikutnya ayat yang lain, wa yazdadul ladina amanu imana,
dan dia Allah menambahkan keimanan kepada orang yang beriman. Al-Mudaththir ayat 31. Wa qulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Siapa yang bertambah keimanannya? Fa ammal ladina amanu fazadatum imana. Orang beriman bertambah imannya. Orang beriman bertambah imannya. 3 menit lagi ya. Baik. Kemudian berikutnya ayat yang lain. Fakhshawhum fazadahum imana. Maka takut mereka, takut ya, maka khasyah, kemudian bertambah keimanannya. Kemudian berikutnya ayat yang lain, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah bertambah kepada mereka kecuali iman dan penerimaan, mereka terima. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta dan benci karena Allah bagian di iman, bagian dari keimanan ya. Kemudian wa kataba Umar, tulis baik-baik ini. Apa kata Umar ibni Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, yang dikenal dengan khalifah yang menerapkan kesejahteraan kepada umatnya ya, kepada rakyatnya. Menuliskan tulisan kepada Adi bin Adi ya, Adi bin Adi. Nah, dia mengatakan iman itu, catat, innal imani fara'id wa syara'id wa hududan wa sunanan. Faman istakmalaha istakmal iman wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Nah, ini. Iman itu adalah faraid. Apa itu faraid? Sesuatu yang diwajibkan, ya, difardukan. Jadi iman itu adalah ada sesuatu yang difardukan, ya, faraid. Yang kedua, wasyara'i, ada yang disyariatkan, ya. Jadi iman itu di dalamnya ada syariat. Perkara yang kedua. Ketiga adalah hududan, ada batasan-batasan. Jadi kalau orang beriman itu harus ada batasan-batasannya. Ya, ini hududullah. Ini adalah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, jangan engkau dekati. Kalau engkau dekati bisa bahaya. Atau jangan engkau lampaui. Fala ta'taduha, jangan engkau lampaui. Yang keempat di situ sunanan dan sunnah-sunnah. Ya. Yang keempat iman itu ada di dalamnya sunanan, sunnah-sunnah. Ya. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau melanjutkan, siapa yang sempurnakan empat ini, ya, maka dia telah sempurna imannya. Siapa yang tidak sempurnakan ini, maka dia tidak sempurna imannya. Sesungguhnya, ya, kalau saya, ya, masih hidup, saya akan menjelaskannya kepada kalian hingga kalian mengetahuinya, Dan jika saya mati, ya, fama ana ala suhbatikum biharis, maka ya sudah, tidak bisa lagi untuk memberikan manfaat, ya, kepada kalian, ya. Jadi tidak bisa lagi menemani kalian, ya, ketika sudah meninggal, tidak bisa. Berkata Ibrahim alaihissalam, walakin yatma'inna qalbi. Ada ternyata iman itu maknanya juga ada mutmain, ya. Jadi apa itu iman juga? Namanya tumaninatul qalbi, tenangnya hati, ya. Jadi kalau hati tenang, tapi kalau hati ini dia lain-lain ketika mengerjakan, astagfirullah, akhirnya dia gelisah. Waduh, bagaimana ini? Tadi saya lihat ini tidak sengaja atau sengaja ini, ya. Nah, kalau sengaja bahaya, ya. Gelisah nanti dia. Bagaimana nanti kalau berjumpa dengan Allah? Contoh misalnya, ya. Pasti ada kegelisahan, ya. Orang yang melakukan kemaksiatan, dia mencuri. Ada dia ini karena kelaparan ini, mungkin ada temannya itu di lemarinya itu ada mungkin uang di situ, dia ambil sembunyi-sembunyi, ya. Dia ketika mencuri hilang dulu imannya, ya. Tiba-tiba di situ setelah dia curi, dia pakai gunakan, dia merasa gelisah, tidak tenang hatinya. Dia bagaimana ini saya ambil tadi uangnya temanku, balas. Dia gelisah, ya.
tidak ada tumaninatul qalbi, berarti hilang itu imannya. Tapi kalau dia tenang, dia pergi berinfak, bersedekah, alhamdulillah tenang, nikmat, alhamdulillah, titip bagi dana, investasi akhirat. Itu ya, itu beda. Makanya Nabi mengatakan orang yang melakukan kebaikan itu, ya, adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, kebaikan itu. Tapi keburukan, maha kafi sadri wa qarita ayat tali alaihin nas. Tapi keburukan itu engkau ini sesak di dada, ya sesak di dada, ya sesak di dada. Kemudian kita tidak mau untuk digemborkan atau dimunculkan, dinampakkan kepada manusia. Ya, ada di antara kalian kalau dia misalnya melakukan kemaksiatan berhubungan dengan dirinya, ya. Apa contohnya berhubungan dengan dirinya? Ya, kemaksiatan berhubungan dengan dirinya. Dia misalnya pukul-pukul dirinya. Ada yang mengatakan, saya pukul diriku. Ada yang bisa begitu. Ya, teman kasih lihat temannya, saya pukul-pukul diriku, saya kasih darah-darah ini. Ya, ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau berani. Bahaya dia ini, mungkin gila dia ini. Ya, itu. Ya, apalagi nanti nih di bulan Muharram ini ada yang pukul-pukul dirinya, bahkan pukulan dirinya itu dengan pedang. Ya, wah itu dengan pedang itu ya, mengiris-iris dirinya ya, sampai berdarah-darah. Wah itu nanti akidah, ya, yang bahaya. Ya, itu. Baik, lanjut. Dikit-dikit dulu, ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia mengatakan, ijlis bina nu'min sa'at. Mari kita duduk-duduk beriman sesaat. Ya, artinya mari kita perbaiki dulu hati, beriman sesaat, ya. Kemudian berikutnya, wa qala Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kullu. Nah, itu tadi kita sebutkan ya. Keimanan itu adalah keyakinan semuanya. Kemudian wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, la yabgu abdu hakikat taqwa hatta yada'a ma haqa fi sadri. Tidak dikategorikan orang bertakwa hingga dia menjauhi atau tidak mengerjakan sesuatu yang menyesatkan dadanya. Jadi orang yang bertakwa itu kalau dia berhati-hati, ya, hati-hati, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Itu syair nasyidnya ya. Ya. Baik. Lanjut masuk. Kemudian waqala Mujahid, berkata Mujahid bin Jubair ya, seorang tabi'in, muridnya dari Ibnu Abbas, syara'alakum minad din, apa itu? Ausainaka ya Muhammad wa yahudinan wahida. Maksudnya syariat agama ini adalah agama yang satu. Berkata Ibnu Abbas, syir'at wa minhaja sabilan wa sunnah. Sabil dan sunnah. Baik, terakhir untuk satu hadis lagi tambahkan kepada kalian, kemudian saya ijazahkan 2 bab dari kitab iman. Wa bihi qala du'akum imanukum liqaulihi azza wa jalla qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aikum. Ya, katakanlah ini berhubungan dengan doa ya. Doa maknanya adalah iman. Doa maknanya adalah iman. Wa bihi qala, dengan hadisnya yang bersambung kepada sahabat Abdullah bin Umar kepada Nabi bersabda, buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqami shalah wa itai az-zakah wal haji wa saumi Ramadan. Ya, 5 aja ya. Dua rinciannya syahadat kan ada 2 ya. Nah, itu kan hitung 1 ya. Nah, jadi rinciannya sebenarnya 6 karena 2 syahadat ya. Tambah 4. Nah, haji dulu baru puasa. Nah, ini hadisnya ini riwayat Al-Bukhari ya. Haji dulu puasa. Tapi dalam riwayat lain puasa dulu baru haji ya. Baik. Ini saya kira demikian ini ajastukum bima sami'tum bi riwayati an syekhi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan tentunya semoga kita termasuk hamba-hamba yang mengetahui akidah yang benar ya. Akidah yang benar. Sekarang kita akan menjelaskan sedikit akidah yang menyimpang ya, sedikit saja ya. Sedikit akidah yang menyimpang yang menyebar apalagi di bulan Muharram ini ya. Akidah yang menyimpang, 1, akidah Syiah, Rafidah. Syiah ini berbanyak-banyak ya. Syiah ini beragam. Jadi tidak semua Syiah itu bisa dikategorikan kafir, tidak ya.
atau dikategorikan penyimpangannya besar, tidak, beragam ya. Syiah itu beragam. Yang paling besar itu akidah Rafi'ah, Syiah Rafidah, Syiah Rafidah ya, yang menolak ya. Itu ulama kita sebutkan. Siapa itu? Mereka yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ya, Ali bin Abi Thalib ya, sebagai Tuhan, bahkan lebih mulia dibandingkan Muhammad. Ya, dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Mengaku Ahlul Bait tapi ternyata jauh dari Ahlul Bait ya. Dan diantara penyimpangannya ketika bulan Muharram itu tadi namanya hari Karbala. Karbala itu ya hari di mana meninggalnya Hasan ya. Jadi dia menyebutkan Husain ya. Kalau biasa ya Hasan ya Husain. Nah, itu tentunya penyimpangan akidahnya di situ ketika mereka merayakan Asyura dengan apa? Dengan mengkuliti atau mengiris-iris tubuhnya dengan pedang ya, berdarah, niyaha, meratap ya, meratap dengan sampai bakam kepalanya ya. Nah, itu akidah menyimpang ya. Mengaku-ngaku Islam tapi sebenarnya bukan Islam ya. Maka kita mengatakan akidahnya Syiah ya. Kalau ada di misalnya di Indonesia ya, ada kan fatwanya MUI ya, ada fatwanya MUI ya. Jadi ini bisa. Ada lagi penyimpangannya dia itu mut'ah ya. Ya, nikah yang sangat berbahaya ya, nikah kontrak. Nah, ya. Kemudian berikutnya akidahnya Bahaiyah yang sekarang ini ya. Nah, akidah Bahaiyah itu dia menganggap Al-Qur'an kurang ya. Dia menganggap masih ada lagi kitab suci. Dia menganggap masih ada lagi nabi ya. Bahkan dia anggap dirinya nabi, Mirza ya, Mirza Husain ya. Nah, itu. Ada juga mengatakan dia bagian dari Syiah ya. Bagian dari Syiah juga. Banyak penyimpangan di bulan ini juga akidahnya. Ada namanya dia merayakan bukan dengan berpuasa ya, bukan dengan berpuasa tapi dia dengan AJP. AJP itu ya makanan khusus yang dibuat ya. Nah, ada akidah-akidah di situ. Jadi hati-hati ya. Kalau kita masuk di bulan Muharram ini ada puasa 9 dan 10 di bulan Muharram. Kalau 9 apa namanya? Yaumut Tasi' atau Tasu'a ya. Kalau 10-nya Yaumul Asyura. Itu di antara kita menyimpang yang kita jelaskan sedikit ya. Jadi hati-hati. Kalau di Indonesia dicatat oleh Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, karena saya juga pernah mengikutinya, ya, di Kanwil Sulsel itu 600-an aliran menyimpang, 600, banyaknya ya, 600, ya. Ada juga yang dia tolak pemerintah, ya, ada yang tidak akui pemerintah dan seterusnya, bahaya itu. Saya kira demikian, mungkin ada sesi tanya jawab dan saya juga masih ada kegiatan ini ya di bulan ini pelatihan ya, jadi saya mau arahkan dulu sambil ada yang mau melakukan atau sesi tanya jawab, saya cukupkan dulu ya, saya tutup dulu untuk majelis khusus ini, kemudian buka sesi tanya jawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayurid ayasal, siapa yang ingin bertanya? Ya. Fadal. Ada yang bertanya? Silakan. Waktunya 3 menit, ada 5 menit ya. Yang ingin bertanya. Mungkin ada santri yang ingin bertanya. Kalau tidak bertanya itu saya yang bertanya. Ya, nanti saya kasih hadiah. Ya, nanti saya kasih hadiah. Kalau kalian yang bertanya ke saya, tidak usah dikasih hadiah. Nanti saya yang bertanya kasih hadiah. Ya. Ya.
Ada yang ingin bertanya? Silakan. Mayurid yas'al. Ini beragam ya, ada SMP, SMA. Ya, SMP, SMA, masyaallah. Silakan, tafadhol. Empat ini silakan. Tafadhol. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Ya. Kita yang kasih hadiah. Nah. Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya. Mungkin belum disebutkan secara khusus. Ya. Iman ini sebenarnya ada cabang-cabangnya, ya. Iman ini kan tadi arkanul iman ada 6 ya. Siapa yang menyimpan dari itu dikategorikan kafir. Tapi ada juga cabang-cabangnya. Ya. Ada yang tahu cabang-cabang keimanan? Ya. Al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Ya. Iman itu bercabang-cabang. A'laha titik-titik, adanaha titik-titik. Nah, ya. Ya. Cabang-cabang, jadi ternyata ada pokok, ada cabang. Nah, ini cabang ini ranting-ranting menguatkan keimanan. Kan tadi iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ada tulisannya ulama ya, bahkan itu sudah menjadi skripsi saya dulu waktunya di S1 itu, hadis Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, menyempurnakan tulisan-tulisan atau juga memberikan perlengkapan studi khusus karya para ulama. Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi, Syu'abul Iman karya Ibnu Katsir rahimahullah taala dan seterusnya. Silakan. Ada yang tahu cabang-cabang keimanan? Saya kasih hadiah ya, tapi saya tidak sebut hadiahnya apa ya. Silakan. Mayurid, tafadhal, yarfa yadayhi. Falyatafaddal. Falyarfa yadayhi, angkat tangannya. Kalau sebelum saya angkat, sebelum diangkat tangannya, ya berarti kalau tidak ada yang mengangkat tangan, berarti saya yang tunjuk. Siapa? Ada yang tahu? Ya. Kalau salah di sini, enggak ini ya, karena kan belajar ya, belajar. Kalau belajar itu kadang kita salah, kadang kita salah. Apa? Silakan, Ananda. Apa cabang-cabang keimanan? Kan ada rukun iman 6 ya, sudah hafal. Selain dari itu, kan tadi itu kita sebutkan, sebenarnya ada di hadis dan tadi kita sebutkan al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman, itu kan? Nah, gitu. Tapi apa itu bahasa Arab? Apa itu artinya itu? Kan bahasa Arab tadi ya. Ada yang tahu? Silakan. Ananda? Nggak ada? Berarti saya yang dapat hadiahnya ya. Ya, artinya ya tadi itu cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci ada di rukun iman atau tidak? Tidak ada tak? Tidak ada. Berarti bagian dari cabang keimanan. Ya, walaupun sebenarnya juga itu masuk dalam karena iman khusus ya. Ya, jadi cinta dan benci. Kalau kita cinta karena Allah itu bagian dari iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak dikategorikan tidak beriman antara kalian hingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi ada cinta ya. Cinta itu bagian dari iman. Apalagi
Silakan. Ada lagi cabang yang berikutnya? Ada yang tahu? Cabang yang berikutnya. Ada yang tahu bahasa ada yang tahu artinya nih? Al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Ahlaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Ada yang tahu artinya? Atau ada yang pernah baca? Ustaz, saya tahu artinya. Silakan. Iya, santri, silakan. Ada? Apa itu artinya syu'bah? Cabang. Ada? Iman ada berapa? 70 cabang. Ya, jadi iman itu ada 70 cabang. Ada yang menghitung sampai 77, ada 79 atau minimal takdir. Banyak, ya. Banyak, ada yang lebih dari 70-an. Ada yang bahkan lebih masuk 80, ya. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi? Alhamdulillah. Yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adana yang paling ringan, yang paling rendah apa? Menyingkirkan duri dari sisi jalan, ya, bukan di tengah jalan. Kalau di tengah jalan berarti di tengah saja, ya, dari sisinya, baik di pinggirnya, di tengahnya, di ujungnya, di manakah, ya, dari sisi jalan. Yang ketiga, wal haya syu'batun minal iman, dan malu bagian dari iman. Jadi kalau kita malu bagian dari iman, tapi malu yang mana dulu? Ya, malu yang benar. Ada malu yang salah. Malu yang benar itu yang mana? Malu kalau melakukan kemaksiatan. Kalau dia malu berpuasa, malu benar tidak? Malu pergi ke masjid. Saya jangan ke masjid deh karena malu kan. Sholat nanti ada yang lihat kak. Benar tidak? Tidak, ya. Jadi malunya malu yang benar, ya. Jadi malu dalam meninggalkan kemaksiatan, ya. Kalau malu melakukan ketaatan itu salah itu, ya. Salah kalau. Tapi saya kira demikian karena tidak ada yang jawab ini pertanyaan saya, ya. Atau mungkin yang tadi disebutkan satu lagi, takyir. Coba sebutkan, ya. 4 pokok iman yang disampaikan atau dituturkan atau diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Ali. Silakan Ananda. Ya. Apa yang pertama? Ya. Iya, 2, 3. Syara'id, hududan, wa sunanan. Difardukan, ya. 4. Sunnah-sunnah, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya kasih beri hadiah teh pucuk, ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, silakan Anda, ya. Ayo, ya. Saya kira mungkin, ya, karena waktunya membatasi. Semoga nanti ada pertemuan berikutnya. Nanti 2 bab kitab ini nanti koordinasi dengan ustadznya, ya. Ada desainer khusus mungkin nanti untuk ijazahkan khusus 2 ini. Karena butuh juga yang ada yang kerja, ya. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini dan kami aturkan juga barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.